Prinsip aku. Bumbu-bumbu gurih, micin tak akan berubah. Najis. Nempel di dinding. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersama saya Fatia Said dan Tasya Bia. hari ini kita mau ngomongin apa nih? Toxic relationship. BTW, ini kita mau bikin apa ya namanya playlist. Jadi kayak segmen namanya Tasbi. Kita belum ngomong tadi. Tasbi. Kembali lagi di Tasbi. Gitu. Tasya Dan Bia. Ya udah lah ya. Episode 1. Ini karena episode 1 ini memang kita pengen cepet-cepet naik. Yes. Pengen cepet-cepet upload. Jangan jujur-jujur kali lah. Gak apa-apa. Ini kita harus upload. mik. Oh ya, ini kita harus buru-buru upload teman-teman karena takut topiknya keburu basi. Gitu. Ini sangat apa ya? Penting ya kita bahas. Penting Toxic kita bahas. relationship karena emang belum lama sedang booming. Walaupun Walaupun sebenarnya ini kejadian yang nggak hanya tahun ini terjadi. betul sekali. Aku pernah di dalam toxic relationship. Baru aku mau nanya, aku pun sering sampai sekarang. Enggak. Oke, kita mau sekalian. Ya, tunggu. Gimana mau ada toxic relationship kalau nggak ada relationshipnya? Aduh, set. Gak apa-apa, mendingan ada relationship daripada dalam relationship tapi nya toxic. Iya, betul juga. Gitu. Oke, jadi nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum-umum tentang toxic relationship. Terus juga Iya. kita akan mengomentari. Ada beberapa cerita dari followers kami Iya. yang akan kita bacakan dan kita akan kasih apa ya sebutannya? Reaction. Kayak Dan reaction. dan tenang saja akan kita samarkan namanya. Betul. Kita kok serius banget sih, Sya? Padahal ya aslinya apaan? Aslinya ngobrol-ngobrol biasa. Makanya. Cuma jangan lupa follow TikTok aku karena ini akan aku share di dalam TikTok. Betul. Dan jangan lupa Betul. Di IG, subscribe jangan lupa. Ya. Nanti Jangan lengkap lupa. di sini ditulis nih. Oke, Kita apa serius. nih? Kita serius. Q&A-nya banyak kali loh. Hanya ada 100 pertanyaan. Oke. Nah, Nice. pertanyaan pertama buat Tasya. Kok aku? Apa aja sign atau tanda-tanda red flag dalam hubungan? Nah, wah banyak. Aduh, kayak mana ya? Karena kita ini bukan ahli kayak Betul. psikolog. Iya, gitu kan. kita dari awal harus ngasih tau dulu ya. Kalau Iya. kita tuh bukan profesional, kita benar-benar profesional. berdasarkan pengalaman pribadi kita Iya, yang pengalaman cukup pribadi. banyak ini. Jadi kita hanya sharing aja ya. Pengalaman pribadi yang cukup pelik ini. Pelik ini, Jadi, betul. kita share Semampu sepernahnya kami. kita aja. Iya, semampunya kami gitu. Oke, ayo lanjut. Apa aja sign red flag dalam hubungan? Atau kayak gini, kamu pernah sebenarnya di dalam toxic relationship, sebenarnya kamu ngerasain red flag tapi kamu baru sadar ketika udah putus, ngerti gak sih? maksudnya? Bener. Ketika udah selesai. Iya. Nah, apa contoh? Contoh dulu itu aku dibilang sama mantan aku. Ini salah satu contoh ya, ini contoh yang basi kali. Dia bilang, jadi perempuan tuh gak boleh ngerasa cantik. Kita tuh gak boleh ngaca terus bilang, ya ampun aku cantik kali, itu gak boleh. Katanya itu dosa. Iya, katanya itu dosa. Jadi itu proses panjang buat aku. Bayangin itu relation pas aku umur 15 tahun. 13 tahun kemudian baru aku bisa bilang, ya ampun cantik kali aku ya, gitu. Berarti sebenarnya kayak ada trauma juga gak sih? Ada dia? trauma dan ada penerapan kayak, oh ya kita nggak boleh nyadar kalau kita cantik. Katanya waktu itu dia bilang syirik atau gimana gitu. Pokoknya dia kaitkan dengan agama. Ria. Oh. Bagaimana menurut Habila? Iya. Jadi tajir tausiah. Tahu sih ya. Gitu. Kalau dia gimana? Aku ya kalau di dalam hubungan, aku alhamdulillah nggak pernah loh dalam toxic relationship. Nggak ada nih. Nggak jadi. Masa nggak jadi, sih? Nggak jadi, nggak mungkin. Jadi dia nggak mungkin nggak pernah. Pernah. Pernah dong. Pernah berada di toxic relationship selama 5 tahun dengan orang yang salah. 5 tahun. Oh sama sih aku juga 5 tahun. Oh ya gitu? Ya. Kamu emang orangnya setia ya kalau ini dalam hubungan? Iya, ya? setia. Itu aku dua hubungan yang paling lama tuh salah satunya yang 5 tahun ini. Terus Bener-bener. ketawanya toksik 5 tahun. Sebenarnya udah parah banget verbalnya kalau lagi marah sebenarnya Tapi nggak mukulin kamu kan? enggak, tapi mukulin mobil, mukulin Iya. dinding, jadi mukulin diri sendiri, tapi kan kita kena ya Iyalah. gitu. Terus kayak, tapi habis itu aku ngerasa selalu dalam pikiranku tuh kayak, ih nih orang tuh kayak gini tuh gara-gara dulu masa lalunya atau masa kecil dia jauh dari orang tua, nggak kenal orang tua, deketnya sama mbaknya dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya aku jadi menolerir perlakuan dia gitu loh ke aku. Yang sebenarnya nggak bisa ditolerir. Gitu. Terus ya udah. Akhirnya sampai akhirnya aku memutuskan kalau memang nggak ada ujungnya, nggak bakal bisa. Akhirnya ya udah kita berpisah.
Demi kemaslahatan kita berdua bersama begitu. Enggak, demi kemaslahatan kamu Iya, sebenarnya. betul Kalau juga. dia maslahat maupun enggak juga kita peduli Iya, amat. Betul. Soalnya dia kayaknya nggak bisa move on dari aku deh. Oh iya. Oh ya, betul nggak sih? Semua mantan-mantan Iya sih. kita pasti nggak bisa move on tau dari kita. Nggak bisa walaupun sudah beristri ya masih. Betul. Baiklah, kembali lagi bersama Tasbi. Kita lanjut lagi ke maaf. Udah nyaman Nih kali. ada brand yang mau tap in. Baru aku mau bilang, yuk boleh lah, yuk Yuk masuk boleh lah. yuk tap in nanti dipampang di Pampang sini. di sini di belakang ini mau diganti pakai brand kalian? Boleh. Boleh. Mau ditaruh di sini? Nih? Boleh. Mau dipajang tiba-tiba ntar lewat? Boleh. Yuk tap in yuk. Oke. Oke. Pertanyaan yang kedua nih. Menurut Tasbi, kenapa orang memilih bertahan dalam hubungan toksik? Aduh ini banyak kali faktornya. Iya. Tadi aku udah nyebutin sebenarnya kan kayak Iya. tadi aku kebayang masa lalunya dia waktu masih kecil, dia nggak deket sama orang tuanya dan lain sebagainya itu ngebuat aku kayak berarti cuma akulah orang yang bisa apa ya Mengisi kekosongan mengisi itu. kekosongan dia yang akan menemani dia kayak gitu. Kalau kamu? Kebanyakan nggak sadar kalau toksik dia. Iya betul. Kebanyakan nggak sadar. Bahkan Terus udah diingetin sama semua teman-temannya teman-teman misalnya tuh kayak gitu. Enggak, dia mereka nggak masih akan. denial. Betul. Karena aku pun pernah berada di posisi itu. Kayak semua teman-teman aku udah marah-marah sama aku, udah bener-bener lo nggak sehat banget sama nih orang, tapi aku nggak dengerin. Ya kan? Sampai aku kesandung sendiri, nyemplung sendiri, baru aku tahu. Babak belur. Babak belur. Tapi untung udah Berkali-kali. keluar ya. Alhamdulillah. Untung sadar. Kok menurutku emang mereka nggak ngerti kalau itu toksik. Dua, ya kalau misalnya aku putus terus ada orang yang nggak bisa putus. Ada orang yang nggak bisa jomblo, ngerti nggak? Paham. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Harus butuh temen. Oke. Harus ada temen terus kayak ya cuman dia lagi yang bisa menemani aku. Kayaknya nggak ada cowok atau cewek yang mau sama aku. Jadi mereka kayak ya udah, enggak kok ini normal kok, enggak kok aku yang salah, aku pantas diginiin. Betul. Iya benar. Itu susah mau keluar itu. Dan apalagi kalau misalnya relationship-nya udah makin dalam, Iya. ke hubungan yang lebih dalam lagi, misal Iya, sudah iya. menikah, Udah nikah. sudah punya anak, banyak banget faktor-faktor yang pasti mereka mikir kayak, aduh gue nggak bisa sih, gue ada anak lagi, gue nggak mungkin ngebiarin anak gue kayak aku sama dia pisah, ntar anak gue gimana? Satu itu, kedua yang cari duit suamiku. Ya betul, makanya jadilah Kalau- independen. Women. Bener. Langsung Itu nih. langsung masuk kita. Langsung masuk ke topik lain. Benar. Nanti buat next topik lagi ya kita ya. Iya. Lanjut. Iya betul. Lanjut. Langsung poin ketiga. Udah selesai gitu aja. Loh, oh belum. Dikirain ada lagi pilihan. Iya sih, kenapa orang lebih memilih bertahan? Ada tambahan nggak? Kenapa orang memilih bertahan? Karena sudah terjebak. Karena nggak mau mulai Yang baru. lagi, jadi kan lama lagi. Bener. kenalan lagi. Iya lagi bener. Itu bener sih. Itu bener banget. Itu lagi. bener. Bener. We've been there. Iya. Apalagi kalau udah 5 tahun. Betul. Kayak, betul. Aduh, semua orang itu punya kekurangan. Kalau aku kenalan orang baru ya aku harus dealing dengan kekurangan dia. Ngulang lagi dari Ulang awal lagi dari awal, PDKT lagi dari awal. Nggak tahu aja. Kok bertahan di dia, kok mati di tangan dia. Aduh, betul banget lagi. Iya. Ya kan? Bener. Mari kita lanjutkan. Emosinya udah di sini nih. ya. Udah di sini. Emosional Oke. ini aku. Ini kita mau bacain dari penontonnya mau sekarang apa nanti aja? Terserah. Apa kita selang-seling gitu? Selang-seling boleh. 3 pertanyaan dulu ya, ganjil Boleh. ya. Oke, siap. Ganjil. Gimana cara break the circle? Jadi korban kekerasan itu gak balik lagi dengan pelaku. Aduh. Wow. Wah, ini jujur berat banget lagi jawabannya. Karena menurut aku itu tetap harus dari dirinya sendiri lagi. Udah banyak banget kasus kayak misalnya kekerasan dalam rumah tangga lah, dalam hubungan pacaran dan lain sebagainya. Terus akhirnya tadi tuh balik lagi Balikan lagi. karena emang dirinya dia ngerasa itu nggak apa-apa gitu loh, Ya, nggak apa-apa, masih banyak, aku udah masih memaafkan. mengalir gitu. Dia bakal berubah. Iya. Nggak akan berubah. Oh nanti kalau udah nikah berubah. Nggak akan. Nah, sumpah. Pernikahan itu bukan satu jaminan orang akan berubah. Betul. Bukan jaminan kalaupun dia berubah itu karena dirinya sendiri, bukan karena pernikahan itu. Betul. Pernikahan karena- itu. Bener. Jangan, bener banget. Ada yang misalnya gini kan, pas lagi masih pacaran, melakukan hal, misalnya kayak kekerasan Iya, gitu kan. kekerasan. Terus dia bilang, enggak kok ntar pasti kalau udah nikah nggak bakal kayak gitu kok. Karena Ntar dia orang banyak kali orang mikir nikah itu adalah bentuk kasih sayang. Padahal kalau misalnya udah menikah, yang aslinya lebih keluar lagi. Saya lebih keluar lagi. Makanya.
Jadi kalau ada orang berubah itu bukan karena pernikahan, men. Ya karena dirinya sendiri yang mau Karena berubah. dirinya sendiri. Betul. Jadi agak susah ini cara break the circle supaya nggak balik lagi, itu susah. Susah. Kalau Ya, dirinya sendiri nggak mau, nggak bisa kan Betul. dia. Bener. Kita bisa cut off 5 tahun itu karena maunya kita sendiri kan. Betul. Iya bener. Itu dengan udah dimarah-marahin sama teman-teman aku dan lain sebagainya, akhirnya ya baru aku sendiri yang sadar, nggak bisa kocak, nggak bisa. Yang akhirnya kita capek, terus kita menyadari, wah ternyata kamu reptil gitu, ternyata kamu Binatang buaya darat, buset. gitu Ya, aja sadar, udah nggak bisa. Ini antara kemauan dirinya sendiri dan hidayah Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekarang pertanyaan ini dari dari IG. IG ya, Iya, jadi dari IG. ada beberapa followers aku tuh cerita. Nih ya, ini pertama ya, aku samarin namanya. Alhamdulillah aku udah keluar dari hubungan toksik itu, Syah, walaupun dengan bercerai. Tapi aku nggak tahan lagi. Hutang menumpuk tanpa aku tahu. Beliau pakai obat-obat. Aku pernah pergokin chat beliau sama cewek bookingan, kok nggak bertanggung jawab sama anaknya. Ini kayak paket lengkap tau. Ih, Ngutang iya, ngobat iya. utang iya, ngobat iya, main cewek iya. Main cewek iya, nggak bertanggung jawab sama Alhamdulillah udah cerai ya. Dan itu alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah Udah itu cerai. jawabannya alhamdulillah. Alhamdulillah dia maksudnya bisa kayak ada turning point-nya. Akhirnya oke, aku cerai. Hebat sih sumpah. Hebat sih Siapapun kamu, itu aku hebat samarin banget. namamu ya. Terus ini ada, ini panjang kali. Mau cerita boleh nggak, Dir Tasya? Boleh dong. Boleh dong. Saya dulu pernah bertahun punya relationship yang toxic banget zaman-zaman kuliah semester 3 sampai lulus kuliah. Dia nggak pernah sih mukul atau sex abuse ya, tapi suka banget bentak dan bikin mentalku down, nggak bisa lepas dari dia karena seakan-akan nggak akan ada lagi yang mau sama aku kecuali dia. Baru diomongin, betul. Bener-bener berasa nggak bisa ngapa-ngapain, punya pacar tapi hati udah nggak ada bentuknya, posesif kayak orang gila, nggak boleh kemana-mana kecuali sama dia. Sampai suatu hari aku tuh main ke rumah maminya, soan lah lebaran gitu, kita ngumpul deh di ruang keluarga dia. Waktu itu ada dia, kakaknya plus pacar kakaknya, mami dan papanya. Kita lagi main PS gitu, tiba-tiba maminya nyeletuk, nyebut namaku sambil nanya, kamu punya orang yang udah siap nikah nggak? Aku belum baca ya, jadi kayak aku emang Kaget bener-bener juga ya. bacanya di depan kalian semua ini. Wah, kurang tahu ya tante, kalau untuk jodohin nikah sih saya nggak berani. Kalau untuk kenal dulu aja mungkin ada kakak-kakak kos saya. Dan tiba-tiba, ya apa nek kamu aja? Maksudnya gimana kalau kamu aja? Itu loh tetangga depan anaknya lulusan IT. Pepew. Udah siap nikah, kalau sama kamu gimana? Ini maksudnya dia jodohin si pacar anaknya ini sama tetangganya. Iya, kalau udah dibacainnya sih gitu. Ya terus lanjut. Jantungku langsung mak teratap itu kalau bahasa Indonesia apa ya, kayak tok 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 Deg-degan. tok. Kayak anjlok gitu loh jantungnya. Terus hubunganku sama ini sama anaknya dianggap apa gitu. Yang bikin lebih sakit ketika aku jawab, oh kalau saya sama tetangga depan anak tante gimana? Gitu ini sama ini cewek. Terus si cowoknya bilang, ya udah nggak apa-apa. Ya, maksudnya nggak apa-apa gimana maksudnya? Ini orang gila, keluarga gila apa gimana sih? Selama 3 tahun kayak orang bego, kirain emang serius, emang dia serius juga sama kita. Maksudnya kayak ini cowok tuh dikira serius sama dia gitu loh. Gak taunya, terus tiba-tiba entah ada keberanian dari mana aku jawab gini, oh kamu gak apa-apa aku sama orang lain. Kalau gitu mah ngapain sama tetangga depan rumah kamu? Sekalian aja sama dokter anak temennya mama yang aku tolak-tolak karena belain kamu. Hehe. Dengan bangga, dengan senyum bangga. Besoknya aku minta putus dan dia nangis-nangis. Bagus. Begitu putus rasanya plong dan bahagia. Bodoh amat, jomblo daripada punya pacar ganteng tapi toksik sekeluarga. Sekeluarga semua. Wah, ini aku kayak ini plot twist sih. Yuyur. Plot twist sih. Bayangin deh. Tapi beneran ada banget tau. Kadang-kadang yang toxic relationship bukan pasangannya, tapi Iya. sekitarnya. Kayak bener-bener keluarganya, Dan ibunya. Tapi aku pernah ini Apa? nggak tahu ya, ini bukan toxic relationship sih karena emang aku belum ada di dalam relationship itu loh. Jadi ada satu waktu kayak pernah nggak sih kita itu emang gak naksir tapi dikiranya orang kita naksir. Sering. Pernah. Sorry, pernah. Kami nggak naksir, aku Iya. nggak naksir sama ini cowok. Tapi aku juga nggak tahu dan nggak mau tahu ini cowok naksir apa enggak sama aku. Oke.
ini masih relatif gitu loh. Terus akhirnya kayak biasa kan temen-temen terus bilang misal nih aku pikir dia naksir sama satu orang, terus aku bilang sama mamahnya, tante anaknya tante sama temen aku mau nggak? Ini cocok loh gini-gini gitu kan. Aku yang digituin. Betul. Terus tantenya bilang gini, kuliah aja dulu digituin. Ya. Terus kayak, aku mau sama anak ente aja juga enggak. Kok sok paten kali, Kok sok paten kali, kuliah aja dulu. Ya bener sih emang kuliah, tapi nggak usah kayak nada bicaranya kayak tone-nya. Bisa nggak yang kayak pakai falset sedikit gitu, yang lembut sedikit. Ya, digituin nih. Sumpah. Digituin. Itu perasaan sumpah. Tuh pengen ditabok gak sih sebenarnya? Ya kan kayak nyesel nggak tuh sekarang. Kau pikir aku mau sama kau? Enggak, makasih. Aduh, kita ke poin ini lagi? Oke, boleh. Nih aku ada mau nanya sama kamu. Kan kalau ada toxic relationship, berarti ada healthy relationship. Nah, apalagi kan kamu, alhamdulillah aku juga bisa melihat kamu sama Habib. Aku melihatnya, kan kita namanya juga kalau misalnya hubungan kan yang tahu kan masing-masing ya saya. Yang aku bisa melihat hubungan yang sangat sehat di antara kamu sama Habib gitu loh. Nah, menurut kamu, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa namanya, healthy relationship sama toxic relationship, menurut kamu apa? Maksudnya kayak kamu bisa menjelaskan gak kalau healthy relationship tuh harusnya kayak gimana gitu? Healthy relationship itu harusnya kita nggak ada pressure sama sekali ya. Nggak ada pressure, kita nggak perlu menyembunyikan apapun. Ya. Nggak perlu menjadi orang lain nggak sih? Nggak perlu menjadi orang lain. Walaupun gini ya, kita nggak ngomong, oh kalau kita gak nyembunyiin sesuatu berarti suami harus tahu pin ATM, harus tahu password. Nggak gitu juga, ada batasannya. Maksud aku kita nggak perlu menyembunyikan apapun tuh gini, you can eat whatever you want. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau, kamu bisa belanja apapun yang kamu mau, kamu bisa berteman dengan siapapun yang kamu mau, selama kita juga lihat orangnya. Nggak mungkin juga kita berkawan dengan tukang begal gitu loh. Tergantung juga gitu loh. Tapi maksudnya ada koridor nih. Siapa yang kita nggak apa-apa kita berteman gitu. Jadi nggak perlu sembunyi-sembunyi karena itu nyiksa ya Bia. Betul. Nyiksa. Nggak perlu menyembunyikan. Terus healthy relationship adalah ketika pasangan kamu tahu kamu tuh nggak berada di dunia yang sama. Oke. Dan kita nggak akan pernah berada di dunia yang sama dengan pasangan kita. Jadi kalau ada orang bilang kamu pasangan yang cocok, enggak ada pasangan yang cocok. Nggak ada di dunia ini tuh, nggak ada manusia yang cocok. Sampai lebaran monyet juga nggak akan ada manusia yang cocok. Kita masih berbeda. Kita berasal dari planet yang berbeda. Pernah baca buku itu nggak? Pernah. Ya Men kan? from Mars, women from Venus kan? Venus, iya. Kita tuh dari planet yang berbeda dari awal. Cuman gimana caranya kita itu punya relationship yang harmonis, menyelaraskan ketidakcocokan itu. Betul. Pertanyaannya, lo mau effort apa enggak? True. Saling effort apa enggak? Betul. Itu sih. Jadi kalau healthy itu ya, satu, tidak disembunyikan. Kedua, saling terbuka. Ketiga, saling mendukung. Saling mendukung satu sama lain gitu. Mau nambahin dikit boleh? Meskipun aku belum berada di healthy relationship. Banyak pun nggak apa-apa. Jadi menurut aku healthy relationship itu ketika kita sama orang lain itu udah menjadi dirinya sendiri. Itu yang menurut aku sulit ya. Dan misalnya ketika kita udah menjadi diri sendiri, kita berarti udah nyaman sama diri sendiri. Dan ketika ada orang lain pun juga nyaman dirinya. Gitu. Kita tidak menjadi orang lain. Begitu. Lalu yang kedua, ketika hati kita juga udah 100%, dia sudah 100%, bukan yang, ngerti gak sih kayak, kamu melengkapi aku? Tidak. Menurut aku enggak. Menurut aku yang benar, ketika aku udah 100%, kamu udah 100%, kita menggabung menjadi 200%, itu benar-benar yang lebih baik tuh yang kayak gitu, gitu. Misalnya apalagi kalau misalnya kita dulu belum selesai dengan masa lalu kita, dengan hubungan-hubungan yang sebelum-sebelumnya, yang toxic relationship. Biasanya kan ada yang bilang, move on. Kan semua orang beda-beda ya move on-nya ya. Dan waktunya juga beda-beda gitu loh. Nah itu ya, kalau kita belum bisa berdamai sama diri sendiri, belum bisa 100% sayang sama diri kita sendiri, tahu diri kita sendiri, gimana kita mau memulai lagi, membuat orang yang 100% hadir ke kita juga, kayak gitu. Iya benar. Itu sih tambahan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Belum. Jangan closing dulu. Ini ada lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah how to self-care
cara tasbih. Jadi bagaimana cara kita self care agar kita semakin mencintai diri kita sendiri sehingga tidak perlu mencari cinta di orang lain. Karena banyak yang tadi aku bilang, kita mungkin ngerasa, oh kamu melengkapi aku gitu kan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu kayak gitu. Padahal bisa-bisa juga. Padahal bisa juga. Sebelum jumpa Kan orang itu we never hidup. try, we'll never know. Benar. Nah kayak gitu. Nah coba Belum gimana? nyoba. Makanya. Dia bilang, kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah langit, kaulah lautan. Najis. Kurang. Najis. Nah, How to self care supaya kita cinta diri sendiri, supaya nggak cari cinta di orang lain. iya. Ya emang paling bener tuh yang tahu self care kita tuh ya kita sendiri. Dan itu proses. Betul. Self care aku makan. Aku pun. Kalau aku makan nonton sama jalan-jalan. Iya, nonton jalan-jalan. Retail terapi kalau Tasya. Shopping. Sama kita. Shopping. Makan. Bener, sama. Sebenarnya self care tuh nggak yang mahal, nggak yang harus mewah, tau gak sih? Bener. Tapi kalau aku self care-nya makan, makan, check out Shopee. Tapi selama ini, sejauh ini kamu menggemuk bukan karena ada apa-apa kan kamu? Gosip. Kan katanya self care-nya makan. Dia mencoba julid. Pokoknya belanja kalau aku. Bayar psikolog mahal, say. Tapi psikolog ahlinya profesional. Kalau kamu punya duit dan kamu mau punya akses ke, maksudnya kamu pengen ke sana nggak ada salahnya. Cuman menurut aku psikolog mahal, mendingan aku belanja. Waras aku. Iya. Tapi paling penting di antara semuanya kita harus kenalin diri sendiri dulu nggak sih, Bi? Betul. Ini aku mau nambahin ya. Iya. Iya, kalau misalnya dari aku pribadi, mungkin karena aku beberapa kan punya temen yang emang psikolog ya. Iya. Bener-bener yang paling penting adalah mengenal diri sendiri dulu. Ya kan? Dan istilahnya gini, kadang-kadang kita tuh denial. Pas lagi kita stres, kita tuh denial. Malah kayak mencari berbagai alasan dari luar dan segala macamnya gitu-gitu. Padahal yang paling penting adalah coba kita ngerenung, kita berdiam diri, cari tahu diri kita tuh kita siapa, kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa, kita pengennya tuh dari orang lain tuh seperti apa, kita nggak pengennya seperti apa. Lama-lama kita tuh jadi tahu tuh patternnya. Oh ternyata aku sukanya kalau misalnya lagi stres kayak gini, sukanya begini. Aku lebih tenang ketika aku ngelakuin kayak gini, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya Harus observe sama diri sendiri. Observe. karena itu tadi kebanyakan orang, nah ini sebenarnya perilaku normal manusia kalau misalnya kita lagi ada masalah, jarang banget manusia tuh ngelihat dari dirinya sendiri. Iya. Pasti menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitar dulu. Karena paling gampang, kan ngelempar enggak lo yang salah atau nggak denial. Ini gara-gara ini nih, ini gara-gara lampu, gara-gara tembok. Betul. Segala benda mati lu salahin. Iya makanya. Padahal sebenarnya coba deh refleksiin diri sendiri, coba itu mengenal diri sendiri dulu. Ntar kita udah tahu tuh, kita udah self love. Jadi assessment. Jadi kayak benar-benar menilai diri sendiri dulu, tahu diri kita seperti apa. Nanti bisa mencintai diri kita seperti apa. Iya. Udah nanti mencintai diri kita 100%, baru kita bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kita dan mencintai kita juga. Gitu. Soalnya kalau kita udah kenal diri sendiri, kita udah tahu kita nggak sukanya apa dan sukanya apa, kira-kira seperti itu ya. Terus kita udah penuh nih sama diri kita sendiri, kita nggak perlu cari validasi dari orang lain. Betul. Jadi kalau dapat syukur, kalau nggak ya udah sana pergi tendang. Gitu kan? Aku mau nanya, kamu bisa sesaklek itu kalau misalnya kamu nggak suka sama orang atau misalnya nggak cocok sama orang, kamu bisa langsung hempas kayak gitu? Karena aku sulit. Oh. Nah, ini kita toxic relationship kan gak cuma pacaran ya? Iya, gak cuma pacaran. Tadi kita tuh gak ngomong di depan tahu, karena menurut aku toxic relationship berkawan pun, berkeluarga juga mungkin tapi kan kalau keluarga juga. Betul, kalau keluarga kan lebih sulit ya, karena kan hubungan darah. Hubungan darah dan di situ-situ lagi. Betul, tapi kan kalau kayak pertemanan, kayak apa lagi, pekerjaan. Iya. Nah itu kan juga bisa toxic. Nah menurut kamu gimana? Gimana kamu bisa langsung kayak, karena aku susah. Dar gitu kan. Karena aku dari kecil gimana ya Bia? Karena aku dari kecil itu sudah di dalam keadaan dimana kalau nggak suka sama orang kita harus ngempet tuh. Harus bilang apa harus nahan. I was raised by boomer. Ya orang tua kita kan juga generasi boomer. Betul. Yang kalau nggak suka sama orang tetap harus hormatin orang itu. Karena dia lebih tua. Nah jadi aku waktu dari kecil itu aku udah muak banget digituin. Setelah aku udah bisa cari duit sendiri, udah bisa mengambil keputusan sendiri, makanya itu udah bukan hal yang sulit karena aku udah cukup sulit dari kecil. Udah nahan nggak bisa karena diajarin dari kecil kalau nggak suka sama orang itu harus pura-pura baik, harus menerima.
Kalau orangnya jahat datang ke kamu, dia minta uang, kasihlah uang itu. Ya kan muak kita kalau udah gede gini. Ya kan? Makanya karena dulunya udah menahan aku, jadi pas udah ini apa lo, mau apa lo, tapi di lingkungan sendiri akhirnya. Kalau di lingkungan keluarga mah tetap. Jadi bibit-bibit celotehan Tasya itu terpendam dari kecil. Yang kok dulu nggak sebebas itu, akhirnya pas udah bisa sendiri ya udah, aku nggak mau secapek itu dulu lagi gitu. Aku nggak mau capek deh, ini kayak ya udah aku dari dulu pengen secepat itu cut off orang, ya udah aku lakukan sekarang. Wah hebat nih. Gitu. Nah kalau dia mau di cut off. Cut off pertemanan di baru segmen baru episode 1, jangan di cut off aku. Yang tidak mungkin itu, nggak usah bilang kayak jangan. Nggak. Apa ini? Apa ini? Aneh kali ini. Apa ini? Salam lebaran kita. Oke, aku mau cerita dikit ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku itu orangnya nggak enakan. Dan ini tuh sering kali digunakan orang-orang lain. Yang istilahnya yang tahu aku tuh nggak enakan, ya itu tadi. Jadi istilahnya kayak apa? Kenapa bersandar di mikrofon? Kayak istilahnya, dia kan nggak enakan, gue gini juga paling dia nggak enak gitu loh. Paling dia ini gitu. Itu sih yang bikin. Sebenarnya aku harus banyak belajar juga kayak dari Tasya yang bisa lebih kayak oke gitu loh. Kalau gue nggak suka, nggak cocok, lebih baik kita udahan gitu loh. Daripada kitanya sendiri yang sakit kadang-kadang kan nahan kayak gitu kan. Nih ada lagi nih pertanyaannya. Kalau orang di sekitar kita terlibat di dalam toxic relationship. Maaf. Sorry. Maaf. Ada yang batuk nih, minum nih. Batuk dia. Kayaknya haus sekali loh. Oke, balik lagi, fokus. Bagaimanakah sikap dari Tasbih ketika kita melihat sekitar kita ada yang dalam toxic relationship? Yang pasti sebagai teman yang baik udah pasti kita mengingatkan. Udah pasti ini karena kita ngingetin itu kalau orangnya minta saran kok, Wi. Iya, itu pastilah kalau dia minta saran pasti kita ngasih saran. Tapi maksud aku kayaknya kita juga tipe yang kalau tahu itu salah, kita akan ngingetin juga gitu loh. Kalau aku pribadi ya, Syah, aku itu kalau misalnya ngelihat ada teman aku sendiri, apalagi sahabat aku sendiri ternyata berada di toxic relationship, aku sebagai teman tuh pasti akan ngingetin dulu. Kayak apalagi kalau misalnya dia minta saran atau apa, pasti aku ngasih saran dan aku ngasih ngingetin juga. Lebih ke pro kontranya atau kayak membiarkan mereka yang memikir sendiri. Bukan kayak bilang, lo jangan sama dia ya, dia nggak bagus, nggak gitu. Tapi lebih kayak coba dia lo lihat lagi deh, dia kan gini. Jadi ntar biar dia mikir sendiri. Itu kalau aku. Prinsip aku juga adalah kalau misalnya kita udah mengingatkan semaksimal yang kita bisa, lalu ternyata dianya tidak menerima ya, tidak mau melakukan yang sudah kita sarankan, berjalan dengan apa yang dia mau, ya sudah, tidak apa-apa. Kan itu selagi kita sudah mengingatkan, kayak hashtag sekedar mengingatkan gitu sekedar mengingatkan. Ketika aku ngelihat orang ini nggak mau berubah atau nggak mau menjadi lebih baik, ya sudah, berarti sudah selesai tugas saya sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Oh maaf. Nah ini kayak gini nih, sahabat sejati nih. Sahabat sejati. Kenapa? Dia selalu pakai tenaga dalam loh Bia ini. Aku pikir aku sudah wanita tenaga dalam. Rupanya dia wanita tenaga dalam bumi. Semua yang ada di bawah bumi itu dihentakkan sama sifat Bia ini. Ini loh, kenapa sih dia lah. Oke, sekarang kalau dari Tasya gimana? Aduh, aku kalau ada orang terlibat toxic relationship, sebenarnya aku nggak pernah menasihati orang, nggak pernah bersikap kecuali orang ini minta saran. Oke. Jadi kalau dia belum minta saran, ya aku pura-pura bodoh saja, karena aku pasti dengar dari teman-teman yang lainnya gitu loh. Tapi ya udah pura-pura bodoh aja. Cuman pas dia udah minta saran, ya sama sih Bia, kita kasih saran semampu kita. Sambil kita tanya, kayak aku selalu nanya, kamu nih diapain? Kamu pernah dipukul nggak? Kamu diginiin nggak? Kamu digini gitu. Dah, pokoknya gitulah. Cuman sikap kayak mana juga aku nggak ada yang gimana di usia aku yang sekarang ini. Iya. Terlebih lagi yang aku kenal sekarang itu, dia cuman cerita
ke orang sekitar, tapi dia memilih untuk keep it private dari media sosial kalau misalnya dia ribut sama pasangannya. Ya. Fun fact, aku pernah cut off orang karena dia share semuanya di media sosial. Dia Aduh, digebukin, males diapain banget. di media sosial. Males banget lagi. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi besokannya bisa tuh kayak makasih sayang, iniin kembang, udah dapet kembang, udah dapet barang, udah jalan-jalan, dia bisa posting lagi. Sebenarnya nggak salah, itu Yeah. pilihan dia sendiri. Betul, Cuman aku tuh nggak bisa berteman sama orang yang kalau berantem ke aku. Iya. Kalau udah baikan, aku Lupa. chat, read aja enggak. Lupa. Belagak bodoh. Akhirnya aku unfollow terus aku blokir. Dan sampai sekarang kita nggak berteman lagi. Aku bisa di situ. Cuman kalau sekarang ini, alhamdulillah temen-temen lebih sehat ya. Iya sih, aku juga ngerasain Lebih sehat, kayak gitu. alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kita tidak meng-attract orang-orang kayak gitu, Iya, betul. gitu loh. Tapi kalaupun sekarang ada temen-temen aku yang digebukin atau apa, aku nggak akan unfollow, nggak akan blokir lagi karena I'm here 24/7 for you. If you need any help, kalau kalian butuh bantuan, Butuh masa, butuh masa, butuh tenaga dalam bumi. butuh tenaga dalam bumi, butuh lawyer, Wehehe, siap, kita siap. ada Kak Ahmad Bumi maksudnya, bukan kita, Kak Ahmad Bumi, hai Bener. Kak Ahmad Rashid. Itu sih kalau aku sekarang. Oke. Cuman ya itu aja satu kejadian ini, aku pernah unfollow dan blokir orang sampai nggak berteman lagi sampai sekarang. Bener. Dan ya aku nggak tahu ini kan istilahnya Ya. orang bebas lah ya pemikiran. Pas Ya. dulu dong kita. Tosnya tahu, mohon maaf, air anget. Syah, kayaknya bagus nih kalau ada Yang tap brand in. tap in nih. G-Water nggak mau tap in. Ya, kamu nyebut G-Water aja udah. G-Water. Hello Boleh Marelo. loh. Atau kalau G-Water. kopi juga kopi-kopi yang ini juga boleh Kopi-kopian. masuk loh nih. Ini. Tap in. Oke, kita kembali lagi ke curhat-curhatan dari followers kita. Oke, let's go. Oke. Nih, mamaku sih yang begini, Kak. Beliau begitu sulitnya keluar dari toxic relationship dengan papaku. Aduh, berat Aku dari banget. kecil sampai dewasa sehari-harinya lihat mamaku disiksa. Kami hidup dalam ketakutan. Setelah kami anak-anaknya pada gede-gede, kita minta mama pisah aja sama papa. Ini another level ya, Oh, ini sampai another anaknya level sih. minta. Papa mamanya cerai, pisah. Iya. Wow. Terus. Kasian jarang ngelihat mamaku bahagia, makin dewasa pun kami siksaannya makin parah. Verbal, fisik, mamaku pernah didorong sampai dagunya robek, ya Allah. Ini ya ampun. Karena tapi beliau tetap bertahan katanya demi anak-anak. Kan? Karena mamaku gak mau kami gak sekolah karena beliau gak bisa cari uang. Kan? Sampai suatu hari adik bungsuku UN SMA, mamaku izin ke kami anak-anaknya untuk pisah sama papa. Aku inget banget kami semua mendukung. Aku janji bakal bawa mama dan adikku yang cewek ngekos bareng aku. Dan adikku yang cowok bersedia tinggal sama papa. Dan Kak Tasya tahu 2 hari setelah mamaku izin minta cerai, beliau meninggal dunia. Innalillahi ya Allah. Semua gak bisa. Iya, ini jadi sedih sih. Oh, ini plot, ya Allah. Gak bisa aku. Gak bisa aku minta tisu. Aduh. Nih. Ah. 2 hari setelah mamaku izin cerai, beliau meninggal dunia. Ternyata bukan izin pisah sama papa aja, tapi pisah sama kami juga. Patah hatiku Kak, hancur, gak ada lagi tujuan hidupku rasanya. Ya Allah. Bingung lagi. Aduh, make upku capek loh. Bentar. Ya, semoga mama sudah berada di tempat yang terbaik ya. Amin. Tapi tahu nggak itu, jadi itu menandakan jalannya Allah, Masya Allah. Iya sih. Kayak bener-bener paling nggak ibunya tuh bener-bener ngerasain selesai, kayak bener-bener tenang dari dari segala gangguan dan segala kekerasan yang udah dilakuin sama orang ininya, sama suaminya gitu loh. Iya, bener. Mudah-mudahan mama ada di tempat terbaik ya. Amin. Diterima semua amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Amin. Terus anak-anaknya kamu adik-beradik kamu sukses semua. Amin. Ini ada lanjutannya karena satu-satu tujuan hidupku membahagiakan mama, nggak ada yang lain. Tapi belum sempat aku kasih kebahagiaan ke mama, beliau udah pergi.
Bahkan udah 3 tahun lebih mamaku berpulang, aku masih patah hati separah itu. Sekarang keluarga kami hidup berpencar-pencar, nggak ingat lagi aku apa yang namanya keluarga, Kak. Aku sekarang sibukin diri kerja aja, tapi di dalam hatiku kosong, nggak punya arah. Ya Allah. Aduh, aku dan dia memberimu pelukan virtual. Sumpah. Ya ampun, semoga bahagia ya hidupnya. Kita nggak tahu, mungkin suatu saat kamu menemukan arah hidupmu. Amin, 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 amin. Bahagia bersama keluarga. Gitu. Wah, ini plot twist sih. Oke, Ini ada satu. Aku mau lepas tapi tidak ada support. Bahkan orang tuaku aja sampai berani usir aku kalau aku nggak nikah sama itu laki. Ya Allah. Anaknya Bakri laki lo. Sebanyak apa, sebagus apa dia. Akhirnya demi bakti sama orang tuaku, aku nikah. Di saat usia pernikahan 15 bulan, suami kecelakaan dan meninggal. Ini lah plot twist lagi, gimana sih? Sumpah ini kenapa ya? Ya Tuhanku. Dan ini BTW Tasya itu nge-screenshot, dia nggak ngebacain dulu Iya, ya. belum Jadi baca. dia ngebacanya di sini. Kenapa makanya emosinya tuh bener-bener ketahuan di sini Bener-bener langsung. reaction. Real. Kayak real reaction. Nangislah orang tua lihat nasib anaknya jadi janda, punya 1 anak, mana masih bayi 5 bulan. Betapa nyeseknya hati ini harus melayani suami yang tidak dikehendaki. Tapi kalau nggak dilayanin aku dosa. Tapi sekarang tinggal cerita, yang penting sekarang sudah keluar dari zona toksik, menata hidup lebih baik lagi. Definisi keluar dari toxic relationship dari tangan Tuhan. Betul. Tapi kayak ya ampun, aku sampai nggak tahu aku harus senang atau aku harus Bener. ada bayi 5 bulan loh ini yang nggak ada bapaknya. Tapi mudah-mudahan kamu jadi janda kaya raya bahagia. Amin. Women empower. Bener. Kalau misalnya bisa menemukan nanti mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Lebih baik, jodoh yang baik yang bisa sayang sama kamu, sayang sama anak kamu dan keluarga kamu. Amin. Makasih banyak sudah cerita. Iya, amin. Aku nggak bisa berkata-kata selain itu ya, Bia. 2 cerita ini speechless ya? Speechless. Oke, ini ada nih terakhir ya. Pernah pacaran sama yang pas diputusin mukul tembok, mukul tangki motor. Mukul tangki motor sebelah mana sih? Tangki motor? Bukan itu buat bensin ya? Bawah jok. Tangki motor jok kali maksudnya. Gede mobil gitu depannya. Atau dia mukul nembus. Sampai tangki. Thanos. Terus ternyata dia Thanos. Dan mukul tangki motor sampai penyok dan matahin spion motor. Waduh. Sampai ngancem bundir. Oh sorry to say, jijai amat. Langsung buru-buru cut off, blokir semua kontak dan mastiin kemana-mana diantar orang dulu. Alhamdulillah ternyata dia masih hidup, gak jadi bundir. Memang itu senjatanya mereka. Bundar-bundir. Oke, ini terakhir. Iya. Banget. Dari kita, Iya. pesan-pesan buat mereka tuh kayak orang-orang yang berada di dalam toxic relationship. Apa? Masalahnya kalau mereka nggak tahu lagi di dalam toxic relationship, macam mana kita kasih pesan? Iya, itu betul. Iya kan? Tadi kita udah bilang kan kalau istilahnya orang yang berada di dalam toxic relationship ya nggak sadar. Iya, nggak sadar. Oke, gimana Syah? Jadi daripada kita kasih saran mereka yang lagi dalam toxic relationship-nya harus apa, karena mungkin mereka masih dalam tahap denial. Betul. Capek juga kita Iya kan udah juga kasih sih. saran, rupanya mereka Benar, nggak sadar. Betul. Kita kasih ini aja, kisi-kisi gimana supaya hubungannya sehat. Oke. Atau ciri-cirinya apa sih, ketika apa sih mereka harus lari gitu. Red flag yang harus mereka kayak warning gitu kan. Iya. Pokoknya kalau pasangan kamu bilang kamu terlalu gendut, Yes. Betul banget. asik ngomenin bentuk badan tubuh kamu. Iya ya, bentuk badan tubuh, udah bentuk badan pakai tubuh pula. Asik ngomenin bentuk badan kamu. Bilang apapun yang kamu pakai itu jelek, lari. Kan lari. Nggak, maksudnya kabur gitu kan. Karena ada cowok yang pakai baju apa sih kamu? Gitu. Ih, bulu kaki kamu. Ih, bulu kaki. Gitu. Ya ampun. Padahal kaki dia juga gondrong. Dia ngatain gendut padahal buncitnya kayak ini. Iya, Papa Prenagen. Paprena, kena. Ya kan? Ya kamu pakai apa sih kok? Jangan pakai make up lah, kamu yang natural aja. Menor, bener kali. Menor kamu, terus pakai skincare misalnya ke dokter. Emang harus kamu perawatan pakai dokter? Kan yang di nggak ada.
Tapi lakinya jigongnya udah di depan-depan gini. Dia nggak pernah sikat gigi apa gimana sih? Nggak pernah scaling, gusinya hitam, badan bau rokok. Pokoknya lari kalian kalau udah dapet kayak nggak, kalian itu harus dapet pasangan yang bener-bener memuji kecantikan kalian. Kayak aku tuh kalau sama suami kayak semua cowok, semua cewek dia kalau punya pacar aku cantik nggak? 5 menit sekali nanya aku cantik gitu nggak? Bener. Gitu nggak? Terus kamu sayang aku nggak? Terus kalau misalnya cowok kamu di depan temen-temen kamu aja bisa jutek ke kamunya, lari. Ada kan cowok yang sayang gini di depan. Ada kan? Jijik kali ya aku tengok laki-laki kayak gitu. Apa? Sok paten kali kamu. Apa? Ada loh Bia. Bener. Banyak loh Bia. Banyak. Mau aku tunjukkan contohnya. Itu sih dari aku. 2 aja udah banyak. Apa Udah kalau 3 Bia? tadi. Iya 3 aja udah banyak kali. Kalau Bia apa? Udah pasti kalau kekerasan. Iya Itu kalau itu sih. nggak usah dikasih tahu ya, tapi itu Iya. nggak, kadang-kadang orang tuh nggak sadar. Dari aku bilang kayak aku kekerasan tuh kayak kekerasan verbal, kekerasan fisik, apalagi. Iya. Iya pokoknya kalau kalian saya dikatain kucing kamu, cicak kamu, pokoknya dikatain binatang, setan. Nempel di dinding. Kipas angin, Cosmos Waldesta. Kamu tau gak kalau cicak kalau misalnya dikagetin dia tuh gini, beneran dia gini gitu. Dia sumpah cari deh, beneran. Dia kalau cicak nih di sini nih, kamu kayak ho gitu, dia kayak gini. Sumpah. Beneran. Gimana nggak gitu? Emang dia mau gimana? Kan dia emang begini badannya. Kaget gitu kayak gitu. Enggak. Ya udah Gimana deh. yang cicak begini? Jadi ngomongin cicak gak tuh? Kalau dia begini, jatuh. Ya udah, pokoknya buat kalian yang berada di toxic relationship, kita doakan saja semoga kalian cepat sadar. Amin. Amin. Apalagi kalau dipukulin ya bener, gak ada satu kesalahan pun yang pantas untuk kita dipukulin. Betul. Gak ada, walaupun kamu salah nggak boleh. Dengan berbagai macam alasan pun Nggak itu menurut boleh, aku tidak benar. nggak boleh dipukul. Tapi kalau di kasur pukul pantatnya nggak apa-apa. Ada momen-momen yang boleh, ada batasannya. Kayaknya seru deh kalau kita ngomongin ini lagi nggak sih? Iya. Nggak sih? Ngomongin pukul memukul. Pukul, mengukul. Pukulan boleh dan pukulan tidak, Tidak boleh ya. Oke, udah kayaknya paling segitu aja. Ini Segitu videonya aja. udah 200 jam. Lama banget. Kayaknya sampai kita udah beranak pinak nih anak-anak sekolah ya. Makasih Sampai- banyak iya, sudah betul. menonton. Maafin kalau ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Saya Fatia Said. Saya Tasya Bia. Sampai ketemu di Tasbih selanjutnya. Bye. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.